Bu gurunya Intan. Masa nggak percaya sama Intan? Terus surat ini harus ditanda tangan sama orang tua Intan. Tapi kalau yang tahu, pasti yang sedih banget. Kamu tuh gak pernah bohong. Kamu tuh anak yang jujur. Anak yang terbaik yang pernah aku kenal. Udah, biar Om aja yang tanda tangan ya. Tapi kan Om bukan orang tua Intan. Seandainya kamu tahu yang sebenarnya. Tapi sayang, Om gak bisa ngaku kalau Om ini bapak kamu. Aku gak mau kamu jadi benci sama Om. Nggak apa-apa. Lagian gurunya Intan juga nggak akan tahu kalau Om yang tanda tangan. Tapi sama aja Intan bohong dong Om. Intan nggak boleh sedih lagi. Udah, biar masalah ini Om yang urusin, ya? Oke? Nah, gitu dong senyum. Nah, sekarang ayo. Siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Saya, Bu. Ya, silakan Tiara. Permisi Oke. Bu, boleh saya bicara sama Ibu? Oh, boleh. Sebentar ya anak-anak. Maaf, Bapak ini siapa ya? Saya omnya Intan, Bu. Dan saya udah baca surat ini dan saya ingin memberikan sebuah klarifikasi, Bu. Klarifikasi apa ya? Jadi gini, Bu. Saya ngerjain tugasnya Intan. Ternyata benar dugaan saya. Intan sudah berbohong sama saya. Kok Om Mirza tega sih malah bikin aku jadi kayak gini? Belum selesai saya ngomongnya, Bu. Makanya dengerin dulu. Bu, saya ngerjain tugasnya Intan. Tapi saya cuma bantuin nulis. Karena tangannya Intan tuh, jarinya Intan tuh habis kejepit pintu. Gini aja, Bu. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu tes aja Intan. Ibu kasih soal. Intan suruh ngerjain depan kelas. Baik. Intan. Coba sekarang kamu kerjakan soal-soal itu. Maaf, Bu. Tan Intan masih sakit. Tapi Intan bisa kok ngerjain soal itu. Nomor 1. Ah, 12, Bu. Tuh, Bu. Bener kan apa kata saya? Intan tuh anak yang pinter, Bu. Intan, sini Ibu lihat tangan kamu, Nak. Maafin Ibu ya Intan. Ibu sudah nggak percaya sama kamu. Sekarang Ibu yakin kalau kamu nggak bohongin Ibu. Maaf ya, Ibu udah menuduh kamu yang tidak-tidak, sayang. Iya, Bu. Kiara, kok makanannya nggak dimakan sih sayang? Aku lagi sebel, Oma. Sebel kenapa? Itu, Oma, anak itu yang sekolahnya dibayarin sama Tante Maya. Itu bener-bener ngeselin banget, Oma. Pokoknya Tiara nggak suka. Ya udah, nggak usah kamu pikirin. Nanti Oma bicara sama Tante Maya. Biar anak itu dipindahin sekolahnya ke sekolah lain, oke? Beneran, Oma? Iya, tapi kamu makan dulu, ya? Iya, Oma. Nah, ini orangnya. Maya, Mama mau ngomong. Itu anak yang kamu kasih beasiswa, pindahin aja sekolahnya ke sekolahan lain. Ma, dia tuh anak yang pintar loh. Semua orang berhak mendapat kesempatan belajar, terutama dia. Lagian Mama sih,
Tiara dimanjain. Dikit-dikit maunya diikutin. Bukannya mama manjain. Menurut mama, Kiara tumbuh dengan baik kok walaupun dia nggak punya ibu. Lagian kamu itu ngapain sih anak itu di sekolahnya Kiara? Kan banyak lagi sekolah lain yang bagus. Kenapa harus satu sekolah dengan Kiara? Kasihan kan Kiara satu sekolah dengan anak kayak begitu. Mana sih? Ya ampun Mama, gimana caranya aku bilang sama Mama kalau sebenarnya Intan itu saudaranya Tiara sendiri. Mereka itu kakak beradik, Ma. Bu, ojek payung, Bu. Bentar. Om, ojek payung, Om. Ojek payung, Om. Lah, kamu sekarang ojek payung juga? Iya, Om. Bisnis kamu banyak ya? Jadi ojek payung untungnya juga lumayan loh. Kan orang-orang pada takut kehujanan. Terus jarak aku nganterin juga nggak terlalu jauh kok. Sini. Biar nggak hujanan kamu dekat sama Om. Bahasa Om, kan Om udah nyewa. Jadi itu jatahnya buat Om. Kamu seneng banget hujan-hujanan kayaknya. Iya Om, aku emang seneng hujan-hujanan. Coba aja tiap hari hujan, pasti aku bisa dapat uang banyak. Tapi kalau kamu tiap hari hujan-hujanan kayak gini bisa sakit. Itu ada yang jual jas hujan. Om beliin ya. Gak usah Om, aku nggak apa-apa kok. Kalau sakit kamu nggak bisa jualan, nggak bisa ngejoki. Pebisnis itu harus pintar. Jas hujan harus kamu anggap inventaris penting. Ya? Yaudah deh Om, tapi ntar aku ganti ya. Iya nggak apa-apa, boleh. Kamu bisa ganti nanti setiap Om lewat sini. Om lewat kurang lebih jam 7 pagi sama jam 7 malam ya sayang ya. Ya Om. Sini. Bang, satu. Ini, ini buat kamu. Ya Om. Tuh Om, mana kembaliannya? Hah? Kembalian? Nah, ini kan harganya cuma 90.000. Jangan mentang-mentang Omnya kelihatan kaya, Om jadi harganya dimahalin. Aku kan nanti ganti uangnya. Terus aku harus tambahin 10.000 lagi. Iya, nggak apa-apa kok. Masnya juga nggak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana? Kan aku yang harus gantiin uang Om ini. Nanti kalau mahal kayak gini, aku harus nambahin 10.000 juga. Iya nih. Maaf ya. Nah, gitu dong Bang jualannya. Kamu masih kecil, tapi udah pinter ya. Hebat loh. Ya Om, makasih ya Om. Om baik banget sama aku, kayak malaikat. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Eyang, tadi hujan, harinya aku dapat uang banyak kok. Alhamdulillah. Aku beli pisang sama obat buat Eyang. Hach. Nah, Intan sekarang harus ganti baju dulu, itu baju kamu basah. Nanti kamu pilek. Aku nggak apa-apa kok Eyang, aku nggak kayak anak-anak lain yang manja. Kalau kena hujan sedikit langsung sakit. Malah aku anggap hujan itu teman. Hebat cucu Eyang. Tapi Intan harus dengerin nasihat Eyang. Sekarang ganti baju dulu ya. Ya Eyang. Terima kasih sayang. Ya, aku ganti baju dulu ya. Ya. Intan.
udah ganti baju. Eyang, aku mau masak gorengan, tapi aku lupa beli bahan-bahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak Mirza. Intan, kenapa lupa ya? Iya Om, minta lupa. Tenang aja. Nih, lihat nih. Wah, makasih ya Om. Nih, Rezeki kamu, Nak. Aku masak dulu ya. yaudah, ayo. Waktunya dulu, Bu. Ya, terima kasih, Nak Mirza. Panas, hati-hati. Iya, sekarang matiin kompornya. Dah? Oke. Intan berapa banyak jualan hari ini? Hah? Nggak sebanyak biasanya Om. Soalnya gara-gara aku sekolah, aku cuma bisa jualan pulang sekolah. Kecuali Sabtu sama Minggu. Kalau Sabtu sama Minggu aku bisa jualan dari pagi sampai malam. Om, aku boleh nggak ya izin sama Bu Guru biar aku pulang cepat. Habis itu aku jualan gorengan. Ya, jangan dong. Nanti kalau izin sama guru minta pulang duluan, Intan yang rugi. Nanti pelajarannya dapat sedikit, ilmunya dapat sedikit. Nanti Intan nggak jadi orang pintar, iya kan? Iya juga Om. Hei, kalian semua, siapa yang suruh jajan sembarangan di jam istirahat? Kalian kan sudah tahu peraturannya, cuma boleh jajan di kantin sekolah. Ayo adik-adik, balik lagi kantin sekolah, cepet. Om, aku punya ide. Ide? Ide apa? Aku jualannya di sekolah aja Om. Di sekolah? Iya Om, daripada teman-teman jajan di luar, mendingan beli gorengan aku aja. Soalnya kalau jajan di luar suka dimarahin penjaga sekolah Om. Nah, ini baru Intan, anak pintar. Terus dulu, pintar banget kamu. Kok bisa punya ide kayak begitu? Ya Om, oh ya aku mau ngasih tahu yang dulu ya. Iya, ya. Yang, Ada apa, Intan? Intan tahu gorengan Intan bisa jual kemana? Gimana? Di sekolah. Aku bakalan jualan waktu jam istirahat. Ide bagus itu kalau diizinkan sama sekolah. Yang, gimana? Bagus kan? Bagus. Pinter idenya. Tapi Tapi kenapa Yang? jajanan kamu harus lebih diperhatikan lagi. Lebih sehat, lebih bersih. Ya Yang. Ya, karena teman-teman kamu di sekolah nggak suka kalau jajanannya seperti jajanan yang nggak bersih. Oh gitu ya Yang. Aku pasti dengerin nasihat Yang. Anak pinter. Oh iya. Sebentar ya Yang. Intan, kamu sedang apa? Lagi nulisnya Yang.
Aku ketemu sama om yang baik banget. Baiknya seperti malaikat. Aku pengen banget punya papa kayak om malaikat baik hati. Masa tadi aku dibeliin jas hujan? Katanya biar aku gak kehujanan. Baik sekali om itu. Jas hujan kan cukup mahal. Makanya mulai sekarang aku mau nabung buat ngembaliin uangnya om malaikat baik hati. Yaudah yang, aku mau keluar dulu ya. Kamu maunya yang mana? Teman-teman, pada mau beli makanan aku nggak? Beli nggak? Apaan tuh? Oh, enggak ah. Kata mama aku nggak boleh jajan sembarangan. Ini aku sendiri yang buat loh. Jadi bersih, nggak ada kotor. Tuh bersih. Mau nggak? Enggak. Nih, cobain nih. Nih, cobain nggak? Gimana? Enak nggak? Iya, enak nih. Ini beneran kamu yang bikin? Iya, ini resep nenek aku. Teman-teman, ada yang mau beli nggak? Ini enak banget loh. Aku udah beli nih. Ya, kau beli makanan dari mana itu? Aku dapat dari teman aku. Dia beli dari mana gitu? Aku lupa. Oh, kamu lupa? Tapi ini enak loh. Cobain deh. Enggak dulu deh. Besok aku beliin deh kalau kamu mau. Masuk yuk, udah bel tuh. Ayo. Kata Pak Ustadz, temannya Om Mirza, kalau kita sholat dan berdoa, kita akan dilindungin sama Allah. Aku mau beli sejadah buat Mama, biar aku sholat sama Mama. Mudah-mudahan uangnya cukup. Bu. Iya dek, ada yang ibu bisa bantu? Ya, Bu, yang ini berapa ya? Oh, yang ini 60.000 dek. Ade punya uangnya berapa? Saya cuma punya 30.000. Yang ini aja dek. Ini juga bagus kok. Iya deh Bu, saya bilang gitu. Ah, ini ya. Ntar ya, ibu bungkus dulu ya. Alhamdulillah, aku bisa beli sejadah buat Mama. Ini ya dek. Makasih Bu. Sama-sama. Hati-hati ya dek. Tiara. 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 Dan bawain sejadah nih buat Mama. Kita doa bareng-bareng ya, Ma. Nah, kalau Mama minta sama Allah, pasti akan dikabulkan keinginan Mama.
Kalau aku minta ketemu sama Tiara, pasti dikabulkan. Allah, tolong kabulin doa Intan. Intan pengen Mama cepat sembuh. Ya Allah, semoga semua impian Mama terkabul. Karena kalau Mama bahagia, aku juga bahagia. Eyang, aku beliin obat nih buat Eyang. Kok yang dibeliin obat terus? Kalau Intan punya uang, sebaiknya beliin aja buat kebutuhan Intan. Gak apa-apa kok Yang. Hari ini aku lagi dapat uang banyak. Berkat Allah udah ngabul-ngabulin doa aku. Dan aku yakin sebentar lagi pasti Mama sembuh. Amin. Ayo Yang. Yang, aku pergi dulu ya. Mau kemana? Kamu kan hari ini udah jualan. Masa jualan lagi? Yang, aku cuma mau ngembaliin uangnya Om Malaikat Baik Hati. Yaudah, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Malaikat Baik Hati. Kok kamu di sini? Oh ya, nih Om, aku mau ngembaliin uang Om nih. Uang apa tuh? Uang yang kepake jas hujan itu loh Om. Oh, yang waktu itu. Ya Om, tapi boleh kan aku bayarnya nyicil dulu? Iya sayang, boleh. Yeay. Oh ya, Itu cemilannya kamu jualan baru. Om beli ya? jangan Om. Ini gratis buat Om. Kok gratis sih? Kan itu jualan kamu. Enggak Om, hari ini aku lagi nggak jualan. Ini aku sisain loh buat Om. Kamu baik banget sih sayang. Makasih ya Om. Oh ya, nih. Sama cicilannya. Om terima. Oke? Makasih ya Om. Coba ya. Iya. Gimana? Enak nggak? Ini kamu buat sendiri. Enak banget. Ini benar loh. Oh ya Om, kalau gitu aku pulang dulu ya. Kamu kan udah ngasih Om cemilan. Om punya coklat buat kamu. Buat kamu coklatnya. Tapi Om, aku nggak suka coklat. Loh kok gitu sih? Kamu kan gak ngasih kamu cemilan, Om balas ngasih kamu coklat. Kalau kamu gak terima coklat ini, terus cemilan Om balikin. Ini kan udah dimakan sama Om. Dikit doang. Enggak ah. Makasih sayang ya. Ini enak banget beneran. Saya udah kasih Om ini. Oke. Cobain coklatnya. Oke. Monik. Yaudah, kamu mau nggak? Ini enak loh. Cobain ya? Ya. Enak banget. Kau beli di mana ini? Monik ditanya mau diem aja. Beli di mana? Aku mau beli juga nih. Di Intan. Intan
Intan. Intan jualan? Iya. Anak itu berani banget dia jualan di sekolah. Tiara, kamu malah ngambek. Kan ini enak. Jadi gitu, Pak. Intan jualan di sekolah. Kan nggak boleh, Pak, kalau jualan di sekolah. Melanggar tata tertib sekolah kan, Pak? Kamu nggak bohong kan? Enggak, Pak, saya serius. Lagian banyak saksinya kok, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak tanya aja ke murid-murid yang lain. Baik. Bapak akan panggilkan Intan. Bu Murni, tolong panggilkan Intan ke ruangan saya. Intan dipanggil kepala sekolah tuh. Kepala sekolah? Apa ya? Nggak tahu. Udah sana deh, udah ditungguin. Makasih ya. Maaf ya. Gak apa-apa kok, tapi kamu besok masih jualan kan? Intan, Bapak mau tanya. Apa benar kamu jualan di sekolah ini? Iya, Pak. Maafin saya. Intan, kamu kan tahu itu melanggar tata tertib sekolah. Jadi, kamu harus dihukum. Pak, tolong jangan hukum saya, Pak. Saya janji gak bakalan jualan lagi. Tapi tolong jangan keluarin saya ya. Intan, lagian kamu ini kenapa harus jualan? Tugas kamu itu ya belajar. Karena Oma sama yang sakit. Aku harus jualan. Kalau aku gak jualan, Oma sama yang gak bisa makan dan minum obat. Sakit? Sakit apa? Oma sakit gangguan jiwa. Aku kayak lumpuh, gak bisa jalan. Tolong Pak, jangan keluarin saya. Kasihan sekali Intan. Dia masih kecil, tapi terpaksa harus kerja keras mencari uang demi ibu dan neneknya. Ya udah, Bapak tidak akan mengeluarkan kamu dari sekolah. Beneran, Pak? Iya. Dan kamu, Bapak izinkan tetap jualan di sekolah ini. Tapi ingat, harus di jam istirahat, ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Anak-anak, mulai hari ini kalian diperbolehkan untuk membeli jajanan yang dijual oleh Intan. Karena Intan sudah mendapat izin resmi dari Bapak Kepala Sekolah. Intan ini bukan hanya menjual jajanan tersebut, tapi dia juga membuatnya sendiri loh. Ini dia lakukan untuk membantu ibu dan juga neneknya. Benar kan Intan? Benar, Bu. Nah, karena ibu sudah melihat kecerdasan dan kerja keras Intan, maka ibu memutuskan bahwa Intan yang paling cocok untuk menjadi ketua kelas kalian di sini. Tepuk tangan dulu semua untuk Intan. Karena gitu aja, Intan dipilih jadi ketua kelas sih. Padahal seharusnya kan aku yang lebih cocok. Belum banget satu orang. Orang-orang pada di mana ya? Tiara, itu lagi ngapain ya? Ini dia. Tiara,
Kamu lagi ngapain, Nak? Tante, ini Tante ada praktikum IPA, Tante. Aku disuruh bawa garam. Ya udah, kalau gitu kamu jangan telat ya, Nak. Iya, Tante. Tanah adalah benda padat yang menyelimuti bumi. Nah, yang mana tumbuhan dapat hidup di dalamnya. Nah, unsur yang terkandung di dalam tanah itu adalah batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan-hewan yang membusuk dan terkubur di dalamnya. Ya, proses pembentukan tanah itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu Guru. Ya, nanti ulangan keluar loh ya, ini pelajaran soal tanah ya. Nah, baik. Sekarang kalian silahkan berganti pakaian untuk pelajaran olahraga. Ya, Bu. Pelajaran sains kita lanjutkan besok lagi ya. Sampai jumpa anak-anak. Tiara, kita keluar bareng yuk. Kamu keluar aja duluan, aku mau ikut tali sepatu dulu. Oh ya udah, aku duluan ya. Ya. Kalau jajanannya Intan kasinan semua, pasti teman-teman gak ada yang mau beli lagi. Intan, kenapa sih makanan asin kayak gini kamu jual? Ntar kalau kita sakit gimana? Kamu mau tanggung jawab? Iya nih benar, ini asin banget. Masa sih? Masa sih asin? Loh, kok bisa keasinan? Padahal aku kalau masak selalu benar. Kenapa bisa jadi keasinan? Ya Allah, sekarang aku nggak punya uang dan makananku dibuang-buang semua. Papa, nanti tolong bawa makanan ya, Pak. Iya, buat teman-teman juga, Pak. Yang banyak ya, Pak. Dia datang. Yeay, makanan aku udah datang. Makanan dari Bapak ya. Aduh, bisa kan, Non? Bisa. Udah. Non, Bapak langsung permisi ya. Iya. Makasih, Non. Sini deh, aku bawain makanan loh buat kalian. Nih, ambil aja, ambil. Nih, teman-teman nih, papa aku ngirimin. Buat kalian tuh makan aja. Jangan rebutan. Makasih ya, Tiara. Sama-sama. Sering-sering, Tiara, kamu baik deh. Sama-sama. Udah makan. Wah, ini aku bagiin. Nih, jangan rebutan, bagi-bagi aja. Rasain kamu, Intan. Masih berani jualan di sini.
Anak itu mana ya? Masa dia nggak jualan? Kalau dia ngeliat dia saya cari uang semangat, rasanya nggak mungkin kalau sampai dia nggak jualan. Ya, moga-moga dia cuma pengen istirahat. Sayang, Ya sayang, kita pergi dulu ya. Intan mau kemana? Ini kan sudah sore. Mau jualan? Aku mau ketemu Om Malaikat baik hati. Yaudah, kita pergi dulu ya. Sini kamu. Ini kenapa sepatu Tiara di kamu, hah? Kamu umpetin ya? Enggak, Ma. Kamu jangan banyak bohong ya. Kamu tuh emang sengaja ya ngambil sepatu Tiara supaya Tiara nggak balik ke sini. Iya kan? Ngaku kamu. Enggak, Ma. Aku nggak ngumpetin sepatu Tiara. Mas harusnya kamu tuh pergi dari sini. Kau pergi. Nela, Nela. Nela tenang. Pergi, Ma. Aku nggak mau pergi, Ma. Tiara pasti balik, Nela. Nggak mau. Aku nggak mau pergi, Ma. Sayang, kamu harus balik ya. Ini sepatunya udah ketemu, sayang. Aku nggak mau makan sayur. Aku mau makan ayam goreng saus sosis. Ngerti nggak sih? Tapi Non Tiara, Oma Non yang minta supaya Non Tiara juga makan sayur. Pokoknya kamu makan sayur. Om, ojek payung, Om. Ojek payung, Om. Lah, kamu sekarang ojek payung juga? Iya, Om. Bisnis kamu banyak ya? Jadi ojek payung untungnya juga lumayan loh. Gimana? Enak nggak? Ini kamu buat sendiri. Enak banget. Aku mau ayam goreng. Cepet bikinin. Tiara. Kamu tuh apaan sih? Jangan kamu pikir papa nggak merhatiin kamu ya. Papa perhatiin kamu makin hari makin manja, makin semaunya sendiri, nggak mau diatur. Kenapa coba? Tapi Pak, aku nggak mau makan sayur, malah dipaksa. Loh, sayur itu bagus buat kesehatan kamu. Kamu butuh sayur. Papa kasih tahu ya, di luar sana itu banyak anak nggak seberuntung kamu. Mereka susah payah buat dapetin makanan. Kamu itu tinggal makan aja. Udah dimasakin sama bibi, enak. Kenapa nggak mau bersyukur? Papa jahat. Aku nggak mau makan sayur, malah dipaksa. Papa jahat. Tiara. Papa jahat. Tiara, sayang, kamu kenapa, sayang? Papa jahat, Tante. Aku nggak mau makan sayur, malah dipaksa. Tiara? Papa jahat. Mas, ini ada apa sih? Biasanya juga nggak pernah marahin Tiara. Dek, kamu harusnya ngerti. Tiara itu sekali-kali harus dibikin tegas. Jangan dimanjain terus. Kenapa sikap Mas Ardi berubah? Ada apa ya? Kayaknya dia nggak jualan lagi hari ini. Kemana ya? Sayang, Intan sini. Om udah nungguin kamu. Kemarin juga Om nungguin kamu. Oh, pasti nungguin aku kan untuk ngembaliin uang Om. Aku udah janji bakal ngebalikin uang Om. Tenang aja Om, aku nggak lupa kok. Tapi belum bisa sekarang. Soalnya gorengan aku rugi. Rugi kenapa sayang? Kemarin
gorengan aku dikembaliin semua karena keasinan. Aku nggak tahu kenapa bisa keasinan. Padahal di rumah udah aku cobain, enak kok. Modalku juga habis, Om. Sebenarnya kemarin aku mau ngasih tahu Om, biar Om nggak nagih dulu. Tapi kemarin Mama sakitnya kumat lagi. Ya aku harus jagain Mama. Mama kamu emang sakit apa? Katanya Mama stres. Makanya Mama suka ngamuk-ngamuk. Kasihan anak ini. Hidupnya benar-benar berat. Seharusnya anak seumuran dia diurus oleh ibunya. Bukan dia yang malah mengurus ibu yang sedang sakit dan mencari nafkah. Om yang sabar ya. Kalau udah ada, uangnya pasti aku balikin. Terus soal mama kamu? Besok datang ke rumah sakit ini. Temui dokter Arman. Nanti Om usahain Om akan ke sana juga. Dokter Arman itu temennya Om. Mudah-mudahan dokter Arman bisa bantu ibu kamu. Ah, ya Om. Makasih ya. Ya, kamu baik-baik ya sayang ya. Ya. Hijau, awas hati-hati.